Pada saat ini, Chen Ping perlahan turun dari udara. Setelah dia berdiri diam, dia menatap Fu Sheng dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi?" Fu Sheng menggertakkan giginya. Meskipun dia merasa enggan, dia juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan Chen Ping. Dia menyingkirkan pedangnya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Chen Ping, kamu sangat kuat. Aku mengagumimu. Namun, hari ini aku tidak memiliki keterampilan sepertimu. Aku kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan kembali ke tim 8 pendekar pedang Gunung Iblis. 7 orang lainnya dari 8 pendekar pedang Gunung Iblis semuanya terkejut melihat Fu Sheng dikalahkan. Mereka saling berpandangan, sedikit keraguan terpancar di mata mereka. Namun, harga diri mereka sebagai kultivator pedang membuat mereka tidak mau menyerah, dan di saat yang sama, Guru Ming mengawasi mereka dari belakang. Ketujuh pria itu menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan mengepung Chen Ping. Aura mereka langsung mencapai puncaknya. "Chen Ping, karena kamu begitu kuat, kami bertujuh akan berkumpul untuk belajar darimu." Salah satu di antara ketujuh orang itu berbicara, suaranya tegas dan dengan sedikit rasa tidak takut di wajahnya. Chen Ping menatap ketujuh orang yang mengelilinginya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kegembiraan. "Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa hebat kemampuan 8 pendekar pedang Gunung Iblis lainnya, kecuali Fu Sheng." Niat pedang di sekitar Chen Ping melonjak lagi, dan cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti dewa perang yang turun ke bumi. Pertarungan yang lebih sengit akan segera dimulai. "Chen Ping, jangan tertipu. Orang-orang ini tidak tahu malu dan ingin memukulmu. Jangan melawan mereka." Lin Kevan berdiri di depan Chen Ping, lalu menatap ketujuh pendekar pedang itu dengan jijik dan berkata, "Apakah kalian masih punya rasa malu? Chen Ping baru saja bertarung dan belum pulih. Kalian ingin 7 orang melawan 1 orang. Jika kau punya nyali, ayo lawan aku. Kami di Sun Moon City tidak kekurangan orang. Kami pasti bisa menemanimu." Dengan kata-kata Lin Kevan, banyak kultivator dari kota Sun Moon juga berdiri. Hal ini membuat 7 dari 8 pendekar pedang Gunung Iblis tampak sangat malu, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Tuan Muda Ming menyaksikan kejadian ini, menatap hantu tua berambut merah dan berkata, "Hantu tua, pergilah dan ikuti jejak Chen Ping." Hantu tua berambut merah itu mengangguk dan berkata, "Aku akan memenggal kepala Chen Ping sekarang juga." Setelah berkata demikian, hantu tua berambut merah itu melintas lalu berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menyerang Chen Ping. Wajah Chen Ping berubah dingin saat dia merasakan aura mengerikan yang mendekat dengan cepat, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia baru saja bertarung dalam pertarungan sengit, dan jika ahli lain datang, dia tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Pertarungan ronde demi ronde, hanya ini yang mampu kalian berempat Hades lakukan. Sebuah suara bergema di langit, diikuti aura mengerikan yang menyapu langit, langsung menekan aura hantu tua berambut merah itu. Saya melihat Taois Wuji memegang pengocok, melayang di udara dengan tatapan abadi. Chen Ping baru saja selesai bertarung dan tubuhnya belum pulih ketika lawan menyerang lagi. Pendeta Tao Wuji tidak tahan lagi. Hantu tua berambut merah itu menatap Taois Wuji dan berkata dengan dingin, "Bajingan tua, jangan ikut campur."
Persetan dengan kaki nenekmu, aku akan melakukan apapun yang aku mau, jika kamu tidak setuju, cobalah. Pendeta Tao Huji mengumpat dengan marah. Coba saja, hantu tua berambut merah itu tidak takut dan mulai bertarung dengan Taois Huji. Kedua orang itu terus bertarung dalam kehampaan, dan suara-suara mengerikan meledak dari kehampaan. Sekarang giliranmu. Tuan Muda Ming melirik Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Kedua pria itu mengangguk, masing-masing membawa tuan keluarga mereka dan langsung menuju Chenping. Semua biksu di kota matahari dan bulan, dengarkan perintahku, bunuh mereka. Lin Kevan bersama para biksu dari kota Sun Mun memulai perkelahian dengan pihak lawan. Hyun Bin dan lainnya juga mengambil tindakan dan bergabung dalam pertempuran. Terjadilah pertarungan yang sengit, dan kedua belah pihak hampir semuanya adalah penguasa alam abadi. Jadi saat pertarungan dimulai, seluruh daratan Wuang mulai bergetar, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Melihat semua orang telah mengambil tindakan, Fu Seng tahu bahwa dia tidak bisa lolos tanpa cedera. Jadi dia mengayunkan pedang di tangannya. Lakukanlah. 7 ahli pedang lainnya menghunus pedang mereka dan menebas ke arah Chenping. Beraninya kau, sampah kecil sepertimu, menyerang Tuan Chen. Nan Batian dan Li Chunfeng segera menanggapi tantangan tersebut. Suara pedang terdengar, diikuti oleh ribuan cahaya pedang. 8 pendekar pedang Gunung Iblis secara langsung diblokir oleh ribuan cahaya pedang ini dan tidak dapat mendekati Chen Ping sama sekali. Nan Batian dan Li Chunfeng bertarung melawan 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Ming Sao menyaksikannya dengan tenang, sambil tersenyum di wajahnya, ini makin lama makin menarik. Siapa kamu? Kok kamu jago banget main pedang? Fu Seng merasakan ilmu pedang Li Chunfeng dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Jika kau benar-benar ingin mengatakannya, tidak berlebihan jika aku mengatakan bahwa aku adalah kakekmu. Ilmu pedangmu yang biasa-biasa saja benar-benar mempermalukan nama seorang pendekar pedang. Setelah Li Chunfeng selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke bawah. Fu Seng merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Li Chunfeng, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia berteriak, siapkan formasi. Saat suara itu jatuh, 8 orang tiba-tiba mengayunkan pedang mereka untuk memotong kantong kain yang mengikat kotak pedang di tubuh mereka. 8 kotak pedang itu melesat ke langit, dan tanpa diduga, sinar cahaya keluar dari kotak pedang itu. Cahaya ini seperti pedang tajam, menuju ke arah Li Chunfeng. Ternyata ada mekanisme tersembunyi di kotak pedang ini. Ledakan, Li Chunfeng mengayunkan pedangnya, membuatnya kedap udara di depannya. Melihat ini, Fu Seng segera menggigit jarinya dan menggambar simbol khusus di pedangnya. Melihat kejadian itu, para pendekar pedang lainnya ikut menggigit jari mereka dan menggores sesuatu pada pedang di tangan mereka. Ketika lukisan itu selesai, pedang di tangan ke-8 orang itu mulai bergetar hebat. Lalu ke-8 orang itu melemparkan pedang di tangan mereka langsung ke udara, dan ke-8 pedang itu benar-benar mulai menyatu. 8 pedang itu akhirnya menyatu menjadi satu pedang raksasa, melayang di udara. Pada saat ini, rasanya seluruh kehampaan mulai bergetar. Pedang raksasa itu terbang tepat di depan Li Chunfeng, dan kemudian 8 pendekar pedang Gunung Iblis masing-masing menemukan posisi mereka, dan tetesan darah menetes ke tanah. Tanah di bawah kaki Li Chunfeng mulai bergetar hebat, dan formasi pedang perlahan muncul dari tanah, menjebak Li Chunfeng di dalamnya.
Di dalam formasi pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan pedang raksasa menyerang Li Chunfeng bersama-sama. 10.000 pedang menusuk hati. Ini adalah keterampilan paling hebat dari 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Begitu formasi pedang ini diaktifkan, bahkan seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi dapat dengan mudah terbunuh. Orang-orang ini tidak berani meremehkan Li Chunfeng. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Li Chunfeng tidak terlalu mengejutkan, setiap gerakannya adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Niat pedang Li Chunfeng memiliki semacam seni yang hebat. Dari niat pedang Li Chunfeng, mereka mengetahui bahwa Li Chunfeng bukanlah seorang kultivator dari alam surgawi, melainkan kultivator dari alam surgawi yang terjebak di sini. Maka dia tidak berani ceroboh sedikit pun dan langsung mengerahkan formasi 10.000 pedang menusuk jantung. Li Chunfeng menatap berbagai macam niat pedang dalam formasi itu, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, dan dia perlahan menutup matanya. Meskipun kekuatannya ditekan, Li Chunfeng adalah orang yang telah melihat dunia. Dia tidak akan takut dengan formasi pedang kecil. Li Chunfeng terlihat memegang pedang, lalu mengayunkannya dengan lembut di sekelilingnya. Saat pedang itu diayunkan, sesuatu yang mirip dengan penghalang terbentuk dalam jarak 100 meter di sekitar Li Chunfeng. Wilayah pedang. Fu Sheng terkejut. Dia tidak menyangka Li Chunfeng benar-benar akan menggunakan domain pedang. Anda harus tahu bahwa di wilayah pedang ini, Li Chunfeng adalah tuannya, dan dunia ini diciptakan oleh Li Chunfeng. Di wilayah pedang, Li Chunfeng tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Pedang datang." Kuas, kuas, kuas. Niat pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menekan ke arah formasi pedang. Hanya dalam sekejap, formasi pedang itu langsung hancur oleh niat pedang yang mengerikan ini. Fu Sheng dan yang lainnya mundur satu demi satu, mata mereka penuh ketakutan, dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka. Sekelompok semut bodoh, beranikah kalian melawan kami? Nan Batian berteriak keras, dan sosoknya tiba-tiba menjadi setinggi 100 meter, lalu dia meninju. Fu Sheng dan rekan-rekannya baru saja dipukul mundur oleh Li Chunfeng dan masih terkejut ketika mengetahui bahwa Nan Batian sedang menyerang mereka. 8 pendekar pedang Gunung Iblis tidak punya pilihan selain mundur lagi, mengayunkan pedang mereka untuk menghalangi Nan Tyrant. Ledakan, cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping, dan Nan Batian meninju di depan Fu Sheng dan praktisi pedang lainnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan lubang besar seluas 100 meter muncul di tanah. 8 orang kultivator pedang Fu Sheng juga terpental dan jatuh ke tanah satu persatu, wajahnya tampak menyedihkan. Melihat ini, Ming Shao sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Fu Sheng menyeka darah dan menatap mereka dengan tak percaya. Ia tidak menyangka bahwa Li Chunfeng dan Nan Batian sama-sama kultivator dari alam surgawi. Meskipun kekuatan mereka ditekan, pengalaman tempur dan keberanian mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Terlebih lagi, Nan Batian dan Li Chunfeng, sebagai penjaga tangga surga, telah bertarung dengan banyak orang dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Mereka telah melihat semua jenis orang. Kalian layak menjadi kultivator pedang, jadi jangan mempermalukan kultivator pedang. Li Chunfeng menatap 8 pendekar pedang Gunung Iblis dan tersenyum dingin. Setelah berkata demikian, Li Chunfeng mengayunkan pedangnya, dan aliran energi pedang seketika membelah kehampaan. Fu Sheng terkejut, blokir saja.
Setelah berkata demikian, 8 pendekar pedang Gunung Iblis pun serentak menghunus pedang panjang lain dari pinggang mereka dan mengayunkannya ke arah Li Chunfeng. Namun, energi pedang yang mereka ayunkan langsung hancur setelah menyentuh energi pedang Li Chunfeng. Energi pedang Li Chunfeng yang kuat menyebabkan tanda darah muncul di dada Fu Sheng dan yang lainnya. Sekarang 8 orang yang terluka tidak lagi sebanding dengan Li Chunfeng dan Nan Batian. Melihat pemandangan ini, Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng keduanya terkejut. Kalian harus tahu bahwa 8 pendekar pedang Gunung Iblis semuanya adalah penguasa alam abadi, dan mereka sudah terkenal sejak lama. Namun dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh 2 orang di dekat Chen Ping, dan dengan cara yang menghancurkan. Fu Sheng dan yang lainnya sudah kehilangan keinginan untuk bertarung saat ini, tetapi sangat disayangkan Tuan Muda Ming tidak berbicara. Jadi mereka tidak berani melarikan diri sama sekali. Li Chunfeng dan Nan Batian mengabaikan 8 pendekar pedang Gunung Iblis dan menatap Tuan Muda Ming yang tidak jauh. Bocah kecil itu sungguh sombong. Haruskah kita memberinya pelajaran? Kata Nan Batian. Oke. Li Chunfeng juga mengangguk. Li Chunfeng mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang langsung menuju ke Ming Shao. Pada saat yang sama, Nan Batian meninju dengan kekuatan yang mengerikan, berubah menjadi binatang buas dan menyerbu ke arah Ming Shao. Kalian ingin membunuhku? Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Saya melihat wajah Tuan Muda Ming berubah dengan cepat, seolah-olah ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya. Sebuah tangan kering perlahan terulur dari tubuh Tuan Muda Ming, lalu menghancurkan cahaya pedang dan angin tinju dengan satu tangan. Li Chunfeng dan Nan Batian sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa kultivator muda di depan mereka ini memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Muda Ming memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan aura hitam menyebar di sekujur tubuhnya. Ini adalah pola energi jahat. Di dalam pola energi jahat ini, tampaknya ada banyak roh jahat yang meraung. Seorang lelaki tua berjubah merah darah dan berambut acak-acakan perlahan muncul dari roh jahat Tao Hitam. Orang tua ini memancarkan aura yang sangat aneh dan jahat. Hantu tua berjubah merah, bisakah kau membunuh mereka berdua? Tuan Muda Ming bertanya pada lelaki tua berjubah merah yang muncul. Lebih dari cukup untuk mengalahkan satu orang. Orang tua berjubah merah itu memandang Li Chunfeng dan Nan Batian dan berkata, "Pergi kau tak berguna." Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan hantu tua berjubah merah itu langsung menuju ke arah Li Chunfeng. Li Chunfeng tidak sopan dan mengayunkan pedangnya untuk memotong. Kedua pria itu saling bertarung dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan meledak sekaligus. Seluruh daratan Wuang tampak diselimuti kabut hitam, membuatnya gelap gulita. Roh jahat berpola Dao yang begitu kuat, sepertinya Ming Shao ini memiliki semacam hubungan dengan Iblis Yin. Chen Ping merasakan roh jahat yang kuat di sekelilingnya dan sedikit mengernyit. Sekarang dia harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang kuat yang berada di belakang Tuan Muda Ming.